Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah misteri Jenglot menangis di Candi Sukuh. Tentunya Anda sudah tahu apa itu Jenglot ya. Jenglot adalah makhluk gaib yang dipercaya pemakan mayat. Ditemukan di sekitar Candi Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Uniknya, makhluk gaib ini konon mengeluarkan air mata seperti menangis. Adakah ini sebagai sebuah isyarat? Pagi itu, akhir bulan Agustus lalu, seperti biasanya, sebut saja Pak Sarjono, juru kunci Candi Sukuh, membersihkan komplek candi tersebut. Di tengah sedang bersih-bersih itulah ia tiba-tiba melihat ada sebuah benda seukuran boneka mainan anak-anak berukuran sekitar 30 cm tergeletak di atas tanah di dekat sebuah pohon besar. Meski tidak bergerak, menurut Sarjono, bagian mata benda yang kemudian dikenal sebagai Jenglot itu memancarkan warna kemerahan. Rambutnya memanjang dan kepalanya menyerupai dinosaurus. Mulanya ada perasaan takut yang menyelimuti hati lelaki ini. Namun lama-lama ia mencoba memberanikan diri untuk mengambilnya. Konon pada saat pertama kali ditemukan, Jenglot ini dari matanya yang kemerahan mengeluarkan air mata seperti sedang menangis. Karena itulah ada yang mengatakan itu sebagai pertanda akan terjadi sesuatu musibah yang akan menimpa negeri ini. Oleh Sarjono, Jenglot ini kemudian dibawa pulang dan dirawatnya. Penemuan Jenglot itu kemudian membuat geger warga sekitarnya. Tidak sedikit yang ingin melihat secara langsung karena penasaran. Namun baru beberapa hari berada di rumah Sarjono, Jenglot itu diminta oleh pemandu wisata bernama Joko untuk dibawa pulang. Joko pada waktu itu kebetulan sedang mengantar rombongan wisatawan Jerman dari Yogyakarta. Melihat Sarjono menemukan Jenglot, Joko kemudian melihat secara dekat dan memintanya untuk dibawa pulang ke Yogyakarta. Sedangkan Sarjono sendiri tidak keberatan dan menyerahkan Jenglot kepada gaya turis dari Jerman tersebut. Namun demikian, beberapa hari kemudian, Jenglot itu dikembalikan lagi oleh Joko dengan alasan yang bersangkutan selalu mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, Jenglot minta dikembalikan ke asalnya lagi. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan menimpanya. Karena ketakutan, Joko akhirnya menyerahkan kembali Jenglot tersebut kepada Sarjono. Sampai kini, Jenglot itu masih berada di rumah Sarjono dan mendapatkan perawatannya. Karena tidak mau dibawa oleh orang lain.
Kemungkinan memang Jenglot itu berjodoh dengan si Saryono ini dan minta dirawat oleh lelaki tersebut. Dalam pandangan masyarakat, meski terlihat mati dan sama sekali tidak bergerak, Jenglot dipercaya sebagai makhluk pemakan mayat di tanah-tanah pekuburan. Pada saat-saat tertentu, jika waktunya makan tiba, ia bisa bergerak sendiri dan mencari mangsa. Namun, selain dipercaya suka makan mayat manusia di pekuburan, makhluk gaib ini juga dipercaya bisa digunakan untuk mencari pesugihan. Caranya, ia bisa diajak bersekutu, mengambil harta benda seseorang, atau mencelakai orang lain yang menjadi musuh-musuh majikannya. Kepala Dinas Pariwisata Karanganyar kepada wartawan mengemukakan bahwa Jenglot tersebut ditemukan Saryono pada bulan Agustus. Jenglot itu berada di samping utara tangga naik ke Candi Sukuh. Melihat benda aneh itu, Saryono lalu mengambilnya. Penemuan Jenglot di komplek Candi Sukuh menurut beberapa spiritualis bukanlah hal yang aneh. Sebab tempat ini memang masih keramat dan dianggap oleh sebagian orang sebagai tempat segala makhluk halus serta tempat orang berburu ajian kesaktian dari benda-benda pusaka bertuah. Di sebelah selatan Jalan Batu misalnya ada terdapat candi kecil yang di dalamnya ada arca dengan ukuran kecil pula. Menurut mitologi setempat, candi kecil itu merupakan kediaman Kiai Sukuh, penguasa gaib kompleks candi tersebut. Karena dianggap sebagai penguasa gaib kompleks Candi Sukuh, maka tempat inilah yang banyak dijadikan tempat jujukan bagi mereka yang ingin melakukan ritual. Jenglot yang belum lama ini ditemukan di kompleks Candi Sukuh ada juga yang mempercayai bahwa makhluk ini merupakan peliharaan Kiai Sukuh yang sengaja dimunculkan untuk memberi isyarat bagi manusia akan sesuatu yang bakal terjadi. Namun, harapan penduduk sekitarnya mudah-mudahan itu merupakan isyarat baik bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan bukti-bukti relief serta prasasti-prasasti yang ada di Candi Sukuh ini, maka dapat dipastikan Candi Sukuh pada zamannya adalah tempat suci untuk melangsungkan upacara-upacara besar atau ruatan. Demikianlah tadi cerita singkat tentang Jenglot menangis di Candi Sukuh. Semoga cerita ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk pemirsa semuanya. Apabila Anda mempunyai cerita misteri lainnya, bisa dikirimkan lewat komen-komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.